Teman-teman, pada zaman dahulu, air di kota Banten tidak layak dikonsumsi. Maka Sultan berpikir untuk mendapatkan air bersih yang bisa disalurkan ke Keraton Surosowan. Sampai akhirnya Sultan membangun danau buatan yang dinamakan Danau Tasikardi. Bagaimana cara Sultan mendapatkan air bersih ya? Saksikan selengkapnya. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di kawasan Banten Lama. Kawasan Banten Lama terletak di Provinsi Banten. Teman-teman, di kawasan Banten Lama terdapat banyak sekali peninggalan cagar budaya yang berasal dari masa Kesultanan Banten. Salah satu peninggalan cagar budaya di sini terdapat sebuah keraton yang merupakan tempat tinggal para raja-raja dari Kesultanan Banten, yaitu Keraton Surosowan. Oh iya teman-teman, sebelum tempat ini dijadikan Keraton Surosowan sebagai pusat kota Kesultanan Banten, tempat ini merupakan daerah rawa-rawa dan semak belukar. Kemudian, pada abad ke-16, Maulana Hasanuddin, anak dari Sunan Gunung Jati, mulai merapikan lokasi ini untuk dibangun Keraton Surosowan. Karena letaknya yang tidak jauh dari laut dan telah menjadi pusat jalur perdagangan, Keraton Surosowan dan Kota Banten mulai dikenal oleh dunia luar sebagai kota bandar, teman-teman. Dan banyak pelukis-pelukis asing yang menggambarkan situasi Kota Banten pada saat itu. Sultan dan penduduk sekitar menggunakan air Sungai Cibanten untuk kepentingan sehari-hari. Tetapi dilaporkan bahwa kondisi air Cibanten itu ternyata keruh, kotor, dan berbau tidak sedap. Kenyataannya banyak penduduk yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal dunia. Menghadapi situasi seperti ini, maka Sultan mulai berpikir, kira-kira apa yang bisa dilaksanakan. Banyaknya orang-orang asing yang berdatangan baik dari luar negeri maupun luar daerah Banten membuat kebutuhan air bersih di kota Banten mulai diperhatikan. Maka untuk menyelesaikan masalah tersebut, dibuatlah tempat-tempat penampungan air yang di dalamnya terdapat batu karang yang dibentuk menyerupai gentong untuk menyerap dan menghilangkan rasa payau. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa menghadapi situasi air yang memang tidak layak untuk dikonsumsi, maka Sultan pertama tidak lagi menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya, dia memerintahkan untuk membuat sebuah danau buatan yang fungsinya adalah menampung air dari Sungai Cibanten. Untuk kebutuhan air bersih di lingkungan keraton, dibuatkan saluran air khusus yang berasal dari tempat penampungan air berupa danau buatan yang bernama Tasikardi.
Tasikardi atau Danau Tasikardi berjarak kurang lebih 2 km dari Keraton Surosowan. Dibangun oleh Maulana Yusuf. Oh iya teman-teman, Danau Tasikardi selain untuk tempat penampungan air dan keperluan irigasi sawah, juga digunakan oleh para sultan sebagai tempat rekreasi dan peristirahatan yang tepatnya berada di sebuah pulau tengah danau. Danau buatan ini sungguh menarik karena banyak sekali fungsinya. Yakni selain pada awalnya adalah untuk tafakur ibunda sultan, tapi masa kemudian digunakan untuk pengairan sawah, bahkan untuk suplai atau mengalirkan air dari Tasikardi ke Istana Sorosowan. Teman-teman tahu nggak, kalau air yang ditampung di Tasikardi dialiri melalui pipa-pipa terakota yang tertanam di bawah tanah dan pipa-pipa tersebut dilindungi oleh struktur dari bata. Air dari Tasikardi dialirkan melalui pipa-pipa. Pipa ini masuk ke Keraton Sorosowan. Tepatnya ada di daerah Pancuran Emas. Di Pancuran Emas, air kemudian diendapkan dalam sebuah tandon. Di tandon ini ada 3 lubang. Pertama tandon di mana air dari Tasikardi masuk. Kemudian lubang yang kedua, air dialirkan ke tandon yang kedua yang terletak di sebelah timur. Kemudian lubang yang ketiga adalah air yang dibuang ke limbah yang ada di bawahnya. Dengan perbedaan elevasi antara Tasikardi dengan Keraton Sorosowan di 3-4 meter, kemudian jarak antara keduanya di 2 km, serta volume tampungan situ di 3,25 hektar dengan volume di 100.000 meter kubik, maka lepasan air yang bisa mengalir menuju ke keraton di kisaran 3 liter per detik atau di 9 kubik per hari, dan itu cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan air di lingkungan keraton dan masyarakat sekitar keraton. Teman-teman, selain untuk kebutuhan sehari-hari, air yang dialiri dari Tasikardi ke Keraton Surosowan juga dikenal sebagai pendingin udara loh. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya saluran-saluran air yang berada di bawah Keraton Surosowan. Berdasarkan anggapan sebelumnya bahwa di Tasikardi itu air dialirkan melalui pengindelan-pengindelan. Hanya saja apakah di pengindelan-pengindelan itu dilakukan penjernihan atau penyaringan air sehingga menjadi bersih, perlu penelitian lebih lanjut. Arti kata pengindelan itu awalnya adalah dari penyaringan, jadi sebuah tempat penyaringan atau penjernihan air. Nah, teman-teman, gimana? Keren kan? Kesultanan Banten sudah membuat pengaliran air yang cukup modern di masa lalu. Maka dari itu, kita harus menjaga dan melestarikan hasil budaya nenek moyang kita.
Sampai jumpa lagi teman-teman. Betapa luhurnya warisan bangsa. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Cagar